Pada tanggal 1 Januari 1880, Ferdinand de Lesseps, tokoh arsitektur dan insinyur yang telah terkenal di dunia setelah keberhasilannya membangun terusan Suez, meluncurkan proyek ambisius lainnya, terusan Panama. Impian ini diharapkan akan menjadi jalur yang akan menyambungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, memberikan solusi atas rute pelayaran yang panjang dan berbahaya melewati Tanjung Horn di Amerika Selatan. Namun dari awal proyek ini menghadapi tantangan besar yang belum pernah dihadapi oleh de Lesseps sebelumnya. Optimisme yang berubah jadi tantangan. Pada mulanya, Lesseps dan timnya penuh keyakinan, kesuksesan. Terusan Suez membuat banyak orang percaya bahwa proyek ini akan berakhir dengan sukses serupa. Namun mereka meremehkan tantangan yang dihadapi di tanah Panama. Salah satu kendala terbesar adalah medan geografis. Tidak seperti terusan Suez yang dibangun di atas pasir datar, Panama dipenuhi oleh gunung-gunung, hutan lebat, dan sungai yang deras. Selain itu, curah hujan tinggi di kawasan ini menyebabkan banjir besar yang menghancurkan konstruksi berulang kali. Para pekerja yang didatangkan dari berbagai negara harus berjuang melawan lebih dari sekadar kerasnya medan. Penyakit mematikan seperti malaria dan demam kuning menyebar dengan cepat, mengambil ribuan nyawa pekerja. Peralatan yang digunakan juga tidak memadai, dan teknik-teknik konstruksi yang sukses di Suez tidak berhasil diterapkan di Panama. Ketegangan antara tim insinyur dan para pekerja terus meningkat, sementara biaya proyek melonjak jauh melampaui anggaran awal. Pengorbanan yang tak terkira. Di balik segala kesulitan itu, ada ribuan kisah tragis dari para pekerja yang kehilangan nyawa mereka. Sebagian besar dari mereka adalah buruh dari Karibia yang bekerja dengan bayaran rendah di tengah kondisi yang sangat keras. Setiap hari mereka menghadapi risiko runtuhnya tanah longsor, serangan penyakit, dan kecelakaan fatal. Lesseps sendiri, meskipun penuh dengan tekad, tidak mampu sepenuhnya mengendalikan situasi. Kegagalan teknis, kombinasi penyakit mematikan, dan kondisi lingkungan yang brutal membuat proyek ini terus-menerus mengalami kemunduran. Dampak dari kegagalan ini tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga finansial. Investasi besar dari investor Eropa mulai mengering saat mereka menyadari betapa sulitnya menyelesaikan proyek ini. Terusan Panama yang pada awalnya direncanakan selesai dalam waktu kurang dari 1 dekade, menjadi proyek yang seolah tak berujung. Ribuan pekerja kehilangan nyawa, sementara para investor kehilangan uang mereka. Kegagalan Lesseps dan warisan yang ditinggalkan. Pada akhirnya, pada tahun 1889, perusahaan yang didirikan Lesseps untuk membangun terusan Panama dinyatakan bangkrut. Kegagalan ini adalah pukulan besar bagi Lesseps, yang reputasinya sebelumnya tak tertandingi. Namun meskipun proyek ini gagal di tangan Lesseps dan Prancis, mereka meletakkan dasar bagi penyelesaian proyek ini oleh Amerika Serikat beberapa dekade kemudian. Pada tahun 1904, setelah bertahun-tahun ketidakpastian, Amerika Serikat mengambil alih proyek tersebut. Dengan teknologi yang lebih canggih dan pendekatan yang berbeda, terusan Panama akhirnya selesai pada tahun 1914. Meski Lesseps tidak berhasil menyelesaikannya, dedikasi dan keberaniannya untuk memulai proyek tersebut membuka jalan bagi perubahan besar dalam sejarah dunia.